Agen Wo Jinchul akhirnya resmi diperkenalkan sebagai ketua Asosiasi Hunter Korea yang baru. Jin Ah yang sedang bermalas-malasan di sofa terlihat tidak percaya jika orang seperti agen Jinchul yang terpilih untuk menggantikan posisi Go Gun Hye. Jin Ah kemudian menempel ibunya yang sedang mencuci piring untuk merayunya agar mau pindah ke apartemen yang baru. Namun alih-alih setuju dengan ide bagusnya itu, Jin Ah malah disuruh untuk mengeluarkan baju dari mesin cuci daripada ngelantur ngalor ngidul. Saat akan mengambil baju di mesin cuci itulah Jin Ah melihat sesuatu dari balik jendela yang membuatnya langsung berteriak dan masuk memanggil ibunya. Di waktu yang sama, segerombolan wartawan terlihat berkerumun di depan kantor Serikat Ahjin. Ternyata magnet yang menarik mereka semua ke sana adalah Thomas Andre. Selain Thomas, ada juga Lennart Nierman, sang hunter terkuat dari Jerman. Jinho dan beberapa stafnya tentu saja langsung keluar keringat dingin, apalagi setelah 2 jam menunggu Jinwo juga masih belum bisa dihubungi. Oleh karena ada Thomas Andre juga, Lennart Nierman terlihat minder. Apakah dia akan punya kesempatan untuk bertemu dengan Jinwo atau tidak? Tidak lama berselang, Jinwo akhirnya datang juga. Semua stafnya tentu saja langsung bersorak girang. Melihat Thomas mangkrak di sofa kantornya, Jinwo terlihat tidak begitu heran karena dia sudah merasakan auranya jauh sebelum masuk ke dalam ruangan. Ternyata benar dugaan Thomas. Jinwo memang baru keluar dari dalam dungeon. Tapi berbeda dengan alasan yang Jinwo katakan kepada Jinho, tujuannya keluar masuk ke dalam dungeon sebenarnya hanya ingin kejar target karena Igris dan Beru tinggal sedikit lagi akan naik level. Nah, tanpa banyak basa-basi, Thomas bilang kepada Jinwo kalau dia ingin memberikan hadiah istimewa kepadanya. Saking istimewanya, Thomas mengajak Jinwo pergi ke suatu tempat untuk menerimanya. Lennart Nierman yang mencoba untuk mencela pembicaraan mereka, nyalinya langsung ciut. Begitu Thomas yang menyerobot antrian sambil memelototinya dengan tatapan mata menyala. Di sebuah restoran mewah, Thomas dengan bangga mempersembahkan sepasang dagger istimewa yang begitu melihatnya Jinwo langsung tahu kalau itu terbuat dari bagian tubuhnya Kemis. Sempat terkejut karena setahu Jinwo tubuh Kemis disimpan di basement Biro Hunter Federal, Thomas lalu menjelaskan kalau meski tubuhnya Kemis diambil alih oleh pemerintah Amerika, tetapi sepasang taring terbesar dan tertajamnya Kemis yang menancap di tubuhnya boleh dia bawa pulang sebagai oleh-oleh. Oleh karena materialnya tidak cukup untuk membuat sebuah pedang panjang, Thomas memutuskan untuk membuatnya menjadi sepasang dagger yang dia yakin suatu saat pasti akan sangat berguna. Jinwo yang pertama kali memegangnya langsung terpesona dengan aura sihirnya serta kekuatan serangannya yang gak ngotak. Bagaimana tidak, dibandingkan dengan dagger dari Raja Iblis Baran yang Jinwo pikir sudah sangat istimewa, kekuatan serangan dari dagger pemberian Thomas itu hampir 8 kali lipat lebih kuat. Selain itu, dagger ini juga mampu mendeteksi jumlah mana. Semakin kuat penggunanya, maka semakin kuat juga senjata dari gigi taring Kemis ini. Thomas bahkan langsung ngeri sendiri saat melihat Jinwo memainkan dagger tersebut selayaknya lato-lato. Karena satu tebasannya saja konon bisa memotong tubuh Thomas meski dia sudah mengaktifkan skill reinforcement. Setelah melihat sendiri chemistry dagger tersebut dengan tangannya Jinwo, Laura tidak lagi bisa mengelak kalau keputusan Thomas memberikan dagger tersebut kepada Jinwo memang sudah sangat tepat. Dan Thomas terlihat sangat senang begitu Jinwo dengan rendah hati mau menerima hadiah pemberiannya itu. Saat semuanya sudah deal, Jinwo dan Thomas tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat mengintimidasi. Terlihat sebuah super gate yang sangat besar muncul di langit Seoul. Saking besarnya, menurut Thomas ukurannya bahkan jauh lebih besar daripada gate tempat di mana naga Kemis keluar 8 tahunan yang lalu. Ratusan atau mungkin bahkan ribuan unit HP diarahkan untuk merekam langit kota Seoul yang sedang ditutupi oleh sebuah gate berukuran raksasa yang ukurannya belum pernah ada yang sebesar itu sebelumnya. Bahkan sebelum meeting dadakan, Dr. Belzer mengatakan apa yang sedang terjadi di langit kota Seoul hanyalah sebuah permulaan sebelum fenomena-fenomena serupa terjadi juga di negara-negara lain. Dr. Belzer kemudian berpesan umat manusia sebaiknya mulai banyak-banyak berdoa. Semoga fenomena ini tidak berujung pada terjadinya sebuah tragedi. Nah, di saat Dr. Belzer berteori dan berdoa di balik mejanya, Sung Jinwo dengan menaiki naga Kaisel terlihat sudah turun tangan ke lapangan. Karena dirinya seolah ditolak masuk ke dalam gate, Jinwo yakin entitas yang ada di dalamnya pasti jauh berbeda dari semua yang pernah dihadapinya. Saat sedang kebingungan itulah sebuah panggilan masuk. Ternyata itu dari ketua asosiasi Wo Jinchul yang ingin memberitahu Jinwo kalau berdasarkan hasil citra satelit,
Tidak ada satupun gate baru di seluruh dunia yang muncul sejak gate berukuran raksasa muncul di langit kota Seoul. Jinwoo yakin ini bukanlah sebuah kebetulan. Untuk sementara, Ketua Jinchul bilang yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah mulai mengevakuasi penduduk secara bertahap untuk menjauh dari lokasi itu. Oleh karena tidak bisa masuk ke dalam gate, Jinwoo memutuskan untuk melakukan sparring melawan Beru guna mempersiapkan diri melawan apapun yang nanti akan keluar dari dalam gate tersebut. Seperti biasa, Beru awalnya sungkan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya melawan raja yang sangat dia cintai. Namun setelah Jinwoo bilang dia adalah satu-satunya yang bisa membuatnya sedikit berkeringat, Beru yang sekarang sudah mencapai level maksimal seorang commander terlihat mulai serius untuk menyerang. Lalu untuk semakin memprovokasi Beru, Jinwoo bilang dalam sebuah batalion hanya boleh ada satu orang komandan. Oleh karena Igris dan Grid levelnya sudah jenderal, bukan tidak mungkin keduanya akan segera menyusulnya jika Beru tidak bekerja lebih keras lagi. Namun meski sudah mati-matian memprovokasinya, di mata Jinwoo Beru tetaplah masih belum cukup kuat untuk menghadapi para monark itu. Dan boom! Satu bogeman dari Jinwoo berhasil mengirim Beru nyungsep ke tembok dan sesi sparring pun berakhir. Melihat cara ngomong Beru yang semakin mirip dengan aktor-aktor drama kolosal, Jinwoo jadi merasa jijik sendiri dan berencana untuk memblokir channel itu agar Beru tidak bisa melihatnya lagi. Oleh karena seisi gor jadi amburadul akibat pertarungan mereka, Jinwoo langsung menelpon ketua Wo Jinchul untuk menawarkan tenaga bantuan dari 300 semut pekerjanya sebagai kompensasi. Sementara itu di dalam hotelnya, Thomas Andre ternyata tidak mau ikut saat diajak pulang ke Amerika oleh Laura. Thomas benar-benar jatuh cinta dengan gate super besar yang ada di atas kepalanya. Lagi pula, buat apa dia kembali ke Amerika jika tidak ada satupun gate yang muncul di sana? Jika memang federasi mengkhawatirkan keselamatannya, maka tempat saat ini adalah yang paling aman di seluruh dunia karena ada Hunter Sung Jinwoo di dekatnya. Intinya, Thomas benar-benar tidak mau pulang karena dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apakah yang sebentar lagi akan terjadi akan menjadi akhir bagi umat manusia atau justru menjadi awal bagi permulaan baru. Di saat kepanikan besar melanda warga kota Seoul yang ingin mengevakuasi diri, ibunya Jinwoo justru menolak untuk meninggalkan apartemennya meski sudah diajak pergi oleh anak gadisnya. Alasan ibunya cukup anarkis. Si ibu bilang, jika tempat mereka berada memang akan menjadi medan pertempuran, maka akan lebih baik jika mereka memilih sendiri tempat di mana mereka akan mati. Selain itu, apartemen mereka sebenarnya masih berada di zona yang tidak wajib untuk dievakuasi. Mendengar kata mati, Jin Ah yang setahun lagi akan masuk kuliah dan belum boleh minum miras dan yang pasti belum kawin, langsung ngegas tidak terima. Tapi ibunya langsung membuatnya kicap dengan mengatakan kalau Jinwoo pasti akan melindungi mereka seperti yang ayahnya pernah lakukan dulu. Nah, Jinwoo-nya sendiri di saat yang sama justru sedang nangkring di atas gedung memikirkan langkah-langkah taktis yang akan dia lakukan nanti. Jinwoo yakin hanya dirinya lah yang bisa mengatasi masalah gate tersebut. Namun, meski bisa mengatasinya, pasti tetap akan ada korban. Tapi jika ternyata ini adalah akhir hidupnya, Jinwoo ingin menghabiskan waktu terakhirnya dengan seseorang. Dan seseorang itu adalah dia yang terlihat sedang galau ketika sedang berlatih kendo di bawah asuhannya Pak Song. Siapa lagi kalau bukan Cha Hai-in. Di saat Pak Song mulai berceramah, handphonenya bergetar. Dan ekspresi Hunter Cha langsung berubah cerah begitu tahu siapa yang menelponnya. Wajahnya pun semakin merah meriah setelah selesai bicara dengan orang di ujung telepon. Tentu saja aura Hunter Cha langsung berubah cerah karena ternyata Sung Jinwoo mengajaknya kencan ke taman hiburan. Jinwoo berpikir karena ada gate raksasa yang muncul di langit kota Seoul, taman hiburan pasti sepi bak kuburan. Tapi dugaannya itu ternyata salah besar. Akibatnya kedua hunter elit yang sedang jalan berdua itu pun menjadi pusat perhatian bagi semua pengunjung taman hiburan. Nah, alasan Hunter Cha yang Jinwoo pilih untuk diajak berkencan ternyata karena saat insiden di kuil Chartenon, Hunter Cha sempat bilang kalau dia datang untuk menyelamatkan Jinwoo sebagai seorang sahabat. Hunter Cha yang baru tahu kalau saat itu Jinwoo ternyata bisa mendengarnya, mukanya langsung jelas merah meriah. Namun saat ditanya terkait apa yang sebenarnya terjadi di dalam kuil tersebut oleh Hunter Cha, Jinwoo mengaku masih bingung sehingga belum bisa bercerita kepadanya. Setelahnya, semua masalah perhantaran mereka lupakan sejenak untuk menikmati setiap wahana yang ada. Dan berkat pagar betis dari tentara bayangannya, tidak ada satupun penggemar yang berhasil merusak suasana. Melihat ekspresi Hunter Cha yang terlihat kurang greget di setiap wahana yang mereka coba karena Hunter Cha adalah seorang hunter rank S, Jinwoo akhirnya mengajaknya untuk menaiki kaisel mengarungi langit Korea. Di atas kaisel itu Jinwoo bercerita
jika wahana tempat hiburan yang barusan mereka datangi dibangun di atas gate tempat ayahnya menghilang dulu. Makanya, Jinwo setidaknya sesekali ingin pergi ke sana. Jinwo ingin mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Setelah bermesra-mesraan sambil menikmati indahnya sunset di kolong langit yang sepi, Jinwo kemudian mengajak Hunter Cha ke sebuah tempat terpencil untuk menikmati indahnya langit penuh bintang hanya berdua saja.